kita akan melihat dari sudut pandang teologis. Kira-kira apakah bisa ditarik atau dihubungkan perang yang terjadi saat ini yang mungkin bisa mengarah kepada perang dunia ketiga? Ya, semoga saja tidak, kepada firman Tuhan. Kita baca dulu firman Tuhannya. Tercatat dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Demikian bunyinya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sahabat, saya pikir ayat ini sebagian besar sudah digenapi. Mesias palsu sudah banyak muncul di berbagai tempat dan negara. Ya. Dan perang sudah terjadi berkali-kali. Perang dunia kedua, dan kita berdoa supaya perang yang terjadi saat ini tidak menjadi perang dunia ketiga. Dan gempa bumi sudah terjadi di mana-mana. Jadi kalau secara teologis apa yang terjadi ini bisa mengarah kepada kedatangan Tuhan, akhir dari segala zaman. Wow, yang jadi pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Mari kita semakin intim dan dekat kepada Tuhan. Bangun hubungan supaya iman kita kuat. Karena kalau iman kita tidak kuat, bahaya sekali. Dan apabila Tuhan datang, maka kita akan diangkat atau tidak. Tinggal itu pilihannya. Kalau sahabat adalah orang yang beriman teguh kepada Tuhan, pengikut Kristus yang sejati, saya percaya diangkat. Jikalau tidak, kalau hanya Kristen KTP, sorry. Ya, saya tidak yakin Tuhan mengangkat kita. Jadi mari dekat dengan Tuhan. Nah, terkait dengan peperangan yang terjadi, sangat menyedihkan memang. Banyak orang-orang sipil yang tak bersalah juga kena korban ya. Saya percaya banyak orang yang ingin damai, tidak ada perang begitu. Tetapi sudah terjadi. Banyak orang bilang, wah ini kok bisa ya, padahal mereka adalah pengikut Kristus, anak Tuhan yang setia. Saya pikir ini perlu dipertimbangkan ya. Setahu saya kalau pengikut Kristus yang setia, pasti yang diterapkan adalah hukum Kristus. Kalau hukum Kristus yang diterapkan berarti hukum kasih. Kasih itu penuh dengan pengampunan, kasih itu penuh dengan maaf, dan kasih itu penuh dengan perdamaian. Apapun itu, kita doakan supaya kedua negara ini bersatu kembali,
saling membangun hubungan dan introspeksi diri. Dan terkait dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony, saya pikir pernyataan beliau terbukti. Inflasi melanda dunia, dan peperangan ini dampaknya adalah inflasi, ya, baik inflasi di dunia maupun di Indonesia secara khusus. Dan ini sudah terjadi dan akan terus terjadi. Dan anak-anak Tuhan harus berhikmat dalam mengelola keuangan, dalam mengelola usaha. Ya, saya berdoa kiranya setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada diberikan hikmat, diberikan kasih, dan diberkati Tuhan dengan segala kelimpahannya, walaupun di masa sulit. Ini yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.